Coba tunjukkan Injil yang asli. Injil berbeda dengan Bible, karena Bible sudah dinodai gagasan manusia. Pernyataan ini terdengar berani, terdengar kritis, dan sekilas terdengar masuk akal. Karena memang benar, Alkitab ditulis oleh manusia, disalin sepanjang sejarah, dan diterjemahkan ke berbagai bahasa. Maka mungkin muncul kesimpulan, Injil yang murni sudah hilang, dan Alkitab hanya produk pemikiran manusia. Tapi pertanyaannya sekarang, benarkah logika ini benar? Atau justru ada kesalahpahaman mendasar tentang apa itu Injil dan apa itu Alkitab? Dan banyak orang Kristen berkata, aku percaya Injil. Tetapi ketika ditanya, apa itu Injil? Jawabannya seringkali tidak jelas. Sebagian berkata Injil itu adalah Alkitab. Sebagian lagi berkata Injil itu adalah Perjanjian Baru. Ada juga yang mengira Injil itu hanya 4 kitab, yaitu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Disinilah letak kebingungan yang sangat umum, bahkan di dalam gereja. Padahal Injil dan Alkitab bukanlah hal yang sama, meskipun keduanya tidak bisa dipisahkan. Hari ini, kita akan membahas satu hal yang mendasar, namun sering tidak dimengerti dengan benar, yaitu apa itu Injil, apa itu Alkitab, dan bagaimana Alkitab sebenarnya tersusun untuk menjelaskan Injil itu sendiri. Pernyataan umum. Satu kalimat kunci yang harus kita pahami sejak awal, yaitu Injil adalah beritanya, dan Alkitab adalah catatan yang menjelaskan dan menyaksikan berita itu. Injil pertama-tama bukan sebuah buku. Injil adalah sebuah kabar, sebuah berita besar yang datang dari Allah kepada manusia. Sedangkan Alkitab adalah kesaksian tertulis yang menjelaskan mengapa berita itu dibutuhkan, bagaimana berita itu dijanjikan, dan bagaimana berita itu digenapi. Yang pertama, apa itu Injil? Kata Injil berasal dari bahasa Yunani, yaitu Evangelion, yang berarti kabar baik atau kabar kemenangan. Di dunia kuno, kata ini dipakai ketika seorang raja menang perang, seorang kaisar naik tahta, atau sebuah ancaman besar telah dikalahkan. Jadi, Injil bukan nasihat moral, bukan panduan agar hidup lebih baik, dan bukan kumpulan aturan agama. Injil adalah pengumuman. Isi pengumuman itu sederhana tetapi radikal. Manusia berdosa dan terpisah dari Allah, tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri, tetapi Allah bertindak. Ia datang dalam Yesus Kristus, hidup tanpa dosa, mati menanggung hukuman dosa, dan bangkit mengalahkan maut. Keselamatan diberikan oleh anugerah, diterima melalui iman. Itulah Injil atau berita keselamatan itu. Apa itu Alkitab? Alkitab bukan hanya satu buku. Alkitab adalah perpustakaan rohani yang terdiri dari 66 kitab, ditulis selama kurang lebih 1500 tahun oleh banyak penulis. Namun, dengan satu pesan utama yang selalu konsisten, yaitu tentang keselamatan. Alkitab tidak berdiri sebagai kumpulan cerita acak. Alkitab memiliki alur besar yang berpusat pada Injil. Untuk memahaminya dengan benar, kita bisa melihat Alkitab dalam 4 bagian besar, yaitu sejarah, hukum, nubuatan, dan penggenapan. Keempat bagian ini bukan terpisah, melainkan saling terhubung dan mengarah ke satu titik, yaitu Yesus Kristus dan Injilnya. Alkitab sebagai sejarah. Bagian pertama Alkitab adalah sejarah, dimulai dari penciptaan dunia,
kejatuhan manusia dalam dosa, pemilihan bangsa Israel, hingga perjalanan mereka sebagai umat Allah. Sejarah dalam Alkitab bukan sekedar catatan masa lalu. Ini adalah sejarah teologis. Melalui sejarah, Alkitab menjawab pertanyaan penting. Siapa itu Allah? Siapa itu manusia? Dari mana dosa berasal? Dan mengapa dunia rusak? Sejarah menunjukkan bahwa masalah utama manusia bukan kurang pendidikan, bukan kurang moral, tetapi pemberontakan terhadap Allah. Tanpa memahami sejarah ini, Injil tidak akan masuk akal. Karena Injil adalah jawaban atas masalah yang dijelaskan oleh sejarah Alkitab. Alkitab sebagai hukum. Bagian kedua adalah hukum. Banyak orang keliru memahami hukum Taurat. Mereka mengira hukum diberikan supaya manusia bisa selamat dengan mentaati aturan. Padahal fungsi utama hukum adalah menyatakan standar kekudusan Allah dan sekaligus menyingkapkan ketidakmampuan manusia. Hukum bekerja sebagai cermin. Ia menunjukkan dosa, bukan menghapus dosa. Semakin manusia mencoba mentaati hukum dengan kekuatannya sendiri, semakin jelas bahwa manusia membutuhkan juru selamat. Jadi hukum tidak bertentangan dengan Injil. Hukum justru mempersiapkan jalan bagi Injil. Alkitab sebagai nubuatan. Di tengah kegagalan manusia dan ketidaktaatan Israel, Allah tidak diam. Melalui para nabi, Allah memberikan janji tentang Mesias, tentang hamba Tuhan yang menderita, tentang Raja Adil, dan tentang perjanjian baru. Nubuatan ini menunjukkan bahwa keselamatan bukan rencana darurat, melainkan rencana kekal Allah. Semakin banyak nubuatan dicatat, semakin jelas bahwa Injil sudah dirancang sejak awal, jauh sebelum Yesus lahir. Alkitab sebagai penggenapan. Disinilah perjanjian baru berdiri. Yesus tidak datang untuk membatalkan sejarah, hukum, ataupun nubuatan. Ia datang untuk menggenapinya. Kelahirannya, kehidupannya, kematiannya, dan kebangkitannya bukan peristiwa kebetulan, melainkan jawaban atas seluruh cerita Alkitab yang sebelumnya. Para rasul tidak memberitakan agama yang baru. Mereka memberitakan bahwa apa yang dijanjikan Allah sejak dahulu sekarang telah digenapi di dalam Kristus. Inilah Injil yang dicatat oleh Alkitab. Penutup. Injil adalah kabar baik tentang karya keselamatan Allah di dalam Kristus. Alkitab adalah kesaksian tertulis yang menjelaskan, menyiapkan, dan menyatakan Injil itu. Sejarah menunjukkan masalah manusia, hukum menyatakan ketidakmampuan manusia, nubuatan menyalakan pengharapan, dan penggenapan menyatakan jawabannya. Jika kita memisahkan Injil dari Alkitab, kita kehilangan kedalamannya. Jika kita membaca Alkitab tanpa Injil, kita kehilangan pusatnya. Karena seluruh Alkitab, dari awal sampai akhir, bersaksi tentang satu hal. Allah menyelamatkan manusia oleh anugerah melalui Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan.